Paus Fransiskus bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan dan biarawati di gereja katedral. Pertemuan Paus Fransiskus bersama dengan para uskup mengambil tema perjalanan apostolik Paus. Dalam pertemuan, Paus menjabarkan tentang 3 tema kunjungannya, yakni iman, persaudaraan, dan belas kasih. Setelah pertemuan tersebut, Paus Fransiskus melanjutkan agendanya dengan bertemu para pemuda-pemudi dari berbagai agama di Geraha Pemuda Katedral. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ketua Konferensi Balik. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Paus Fransiskus juga meresmikan Pusat Pendidikan Pemuda Skolas di Indonesia yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus. Skolas berupaya memperluas jangkauan misinya dalam mengubah kehidupan generasi muda melalui pendekatan pendidikan yang menggabungkan teknologi, olahraga, dan seni. Gerakan yang diawali di Argentina ini sudah hadir di 70 negara. Skolas di Indonesia juga akan memamerkan karya seni bertajuk Hati Indonesia, di mana karya ini melambangkan keragaman budaya di tanah air. Si no cambiamos la educación, no va a cambiar el mundo. If we do not change education, the world will not change. Pensé que ahora el flamante Papa Francisco se iba a olvidar de escolas. I thought Pope Francis would forget about scholars when he became Pope, No fue así. but it was not like that. El 13 de agosto de 2013, desde el Vaticano, el Papa lanza al mundo Escolas Ocurrentes. On August 13 of 2013, Pope Francis from the Vatican launches Escolas Ocurrentes. Y nuestros primeros embajadores y la primera conferencia de prensa es con Messi y Buffon. And our first conference and our first ambassadors were Lionel Messi and Buffon. Masjid Istiqlal siap menerima kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, pada Kamis pagi. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menekankan, Masjid Istiqlal telah siap 100% dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus hari ini. Paus akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Menurut Nasaruddin, hal tersebut lantaran terowongan silaturahmi merupakan terowongan toleransi pertama di dunia yang lengkap dengan simbol-simbol artistik. Yang pasti terowongan, tapi dalam masjidnya beliau sudah tahu, ya videonya segala macamnya. Jadi besok itu masuk ke katedral di terowongan yang sangat penting. Ini kan terowongan pertama di dunia tuh ya, menghubungkan dua rumah ibadah. Hari ini, Paus Fransiskus memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah persiapan terus dilakukan dan sebuah panggung utama untuk perayaan Misa Kudus terpasang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Misa akan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Direncanakan, Paus akan menyapa umat menggunakan mobil maung buatan PT Pindad. Terkait dengan hari ketiga kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta, bersama jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di Kedutaan Besar Vatikan, kemudian ada Renata Panggalo di Masjid Istiqlal Jakarta, dan juga kita akan membahas pengalihan arus lalu lintas selama Misa Kudus Paus Fransiskus di kawasan GBK Senayan, Jakarta bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Yang pertama kita akan ke Masni Rahmawati dulu di Kedutaan Besar Vatikan, di mana selamat pagi Masni Rahmawati. Apa saja kegiatan Paus Fransiskus yang akan dilakukan pada hari ini?
Ya, tentunya hari ketiga dari Paus Fransiskus ini berada di Indonesia, melakukan kunjungannya ke Indonesia, ke bumi Indonesia ini. Untuk hari ketiga ini diagendakan memang agenda yang akan diikuti dan juga digelar hari ini, yaitu pagi ini sekitar pukul 8:55 atau menjelang pukul 9 pagi. Untuk Paus Fransiskus ini akan mengunjungi Masjid Istiqlal untuk pertemuan lintas agama. Dan kalau kita lihat memang kalau melihat dari agenda-agenda Paus Fransiskus, memang untuk keberangkatannya tentunya dari Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Kalau informasi yang kami dapatkan kemungkinan dari sekitar pukul 8:30 ini Paus Fransiskus ini sudah berangkat dari Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Dan juga setelah dari mengunjungi Istiqlal dengan adanya pertemuan lintas agama dan juga nanti disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, tentunya nanti akan ada kunjungan oleh Paus Fransiskus ini mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Setelah dengan pertemuan yang ada di Masjid Istiqlal tersebut, nanti sekiranya Paus Fransiskus ini akan mengunjungi juga dan juga melakukan pertemuan penerimaan manfaat organisasi amal gereja di kantor Wali Gereja Indonesia sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita melihat memang sekarang Imron dan juga saudara dapat dilihat di belakang saya, berikutlah adalah kondisi di depan dari Kedutaan Besar Vatikan. Sudah banyak dari masyarakat yang berkumpul, tentunya ingin sekali bertemu dengan Paus Fransiskus. Kalau kita melihat bagaimana dengan Paus Fransiskus beberapa hari yang lalu berada di Indonesia saat keluar dari Kedutaan Vatikan ini, tentunya menyapa dari masyarakat, melambaikan tangannya, dan ada juga kemarin kita melihat bahwa Paus Fransiskus ini juga memberikan doa kepada anak-anak atau bayi yang ditemuinya. Dan kita mungkin berharap juga nantinya Paus Fransiskus juga kembali menyapa dengan ramah masyarakat Indonesia, tentunya terkhususnya yang ada di Kedutaan Besar Vatikan ini. Selain itu, setelah melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal dan juga melakukan kunjungan ke kantor Wali Gereja Indonesia, nanti Paus Fransiskus juga akan memimpin Misa Kudus yang dilaksanakan pada pukul 16:30. Dan kalau kita melihat bagaimana untuk arus lalu lintas, tentunya Imron dan juga saudara, saat ini sekitar pukul 6:44 ini di depan Kedutaan Besar Vatikan ini masih lancar seperti itu. Kemungkinan juga untuk penutupan jalan atau sterilisasi ini akan dilakukan mendekati dari keluarnya nantinya Paus dari Kedutaan Besar Vatikan. Imron. Baik, berarti agenda kegiatan atau kunjungan pertama Paus Fransiskus pagi ini adalah mengunjungi Masjid Istiqlal. Nah, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang sudah berada di Masjid Istiqlal pagi hari ini. Selamat pagi Renata, apa saja detail agenda kegiatan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal yang rencananya akan dilakukan pagi hari ini? Ya, selamat pagi Imron dan juga saudara. Hari ini Paus Fransiskus akan berkunjung ke Masjid Istiqlal untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama, termasuk salah satunya Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar. Hari ini agenda akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Istiqlal, yang dimana memang ada setidaknya dua hal utama yang bisa kita cermati dalam agenda ini. Yang pertama tentu adalah kunjungan Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Istiqlal nantinya akan menyusuri Tunnel of Friendship atau terowongan silaturahmi, sebuah terowongan yang dibangun menghubungkan Gereja Katedral Jakarta dengan Masjid Istiqlal, sebuah ikon kebinekaan yang tentunya kemarin juga Paus Fransiskus sempat memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh Indonesia, dan tentunya pada hari ini itulah yang akan benar-benar kita hayati dengan pertemuan pada hari ini. Kemudian juga yang kedua, Imron dan juga saudara, ada deklarasi Istiqlal, yang dimana untuk deklarasi Istiqlal ini berjudul Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 menubuhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Deklarasi ini nantinya akan ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar. Apa yang sebenarnya dibahas dalam deklarasi ini sebenarnya masih dirahasiakan Imron dan juga saudara, tetapi sudah ada sedikit bocoran. Setidaknya ada 2 poin utama yang akan dibahas dalam deklarasi ini. Yang pertama terkait dengan isu dehumanisasi, yang kedua adalah isu lingkungan. Untuk isu dehumanisasi kemarin Imam Besar Istiqlal sudah sempat membahas
sedikit mengenai Paus yang memiliki kekhawatiran yang sama soal kemanusiaan, khususnya pada kelompok tertindas, termarginal, dan fakir miskin. Sementara menurut Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, isu dehumanisasi ini yang akan diangkat dalam deklarasi akan berkaitan dengan masalah eksploitasi manusia, isu yang memang masih kerap terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, Imron dan juga saudara, dalam deklarasi ini juga akan dibahas soal isu lingkungan. Kemarin Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Istiqlal juga menyebutkan bahwa dalam kesepakatan ini juga akan membahas betapa pentingnya menggunakan bahasa agama dalam rangka merawat dan melestarikan lingkungan. Selain itu juga dari Ketua KWI menyebutkan bahwa isu lingkungan ini nantinya akan berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup. Jadi itu dia tadi sedikit bocoran mengenai apa kemudian isi deklarasinya. Lebih lengkapnya nanti masih kita cermati. Acara akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita pantau bersama-sama nanti. Imron. Baik Renata, setidaknya ada beberapa agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Jakarta. Di antaranya adalah dengan deklarasi Istiqlal yang akan ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Terima kasih atas laporan Anda, Renata Panggalo. Dan